Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 18 Maret 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, karena meski kami berbeda-beda dalam karakter, tapi keselamatan Engkau karuniakan kepada kami semua, asal kami percaya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Kristi Chu. Kepada Saudari Kristi, kami persilahkan. Selamat pagi saudara dan saudari sekalian. Tajuk renungan hari ini, karakter Yakub dan Esau berbeda. Ayat Alkitab terdapat dalam Kejadian 25 ayat 23. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Esau tumbuh dengan mencintai penguasaan diri dan memusatkan semua minatnya pada masa kini. Tidak sabar dengan pengekangan, ia senang dengan kebebasan berburu yang liar, dan sejak awal memilih kehidupan sebagai pemburu. Namun, ia adalah kesayangan ayahnya. Gembala yang pendiam dan cinta damai itu tertarik dengan keberanian dan semangat putra sulungnya, yang tanpa rasa takut menjelajahi gunung dan gurun, pulang ke rumah dengan membawa buruan untuk ayahnya dan dengan kisah-kisah seru tentang kehidupannya yang penuh petualangan. Yakub bijaksana, tekun, dan penuh perhatian, selalu lebih memikirkan masa depan daripada masa kini. Merasa puas tinggal di rumah, sibuk mengurus ternak dan mengolah tanah. Ketekunannya yang sabar, hemat, dan berwawasan jauh ke depan dihargai oleh sang ibu. Kasih sayangnya dalam dan kuat, dan perhatiannya yang lembut dan tak henti-hentinya jauh lebih menambah kebahagiaannya daripada kebaikan Esau yang heboh dan sesekali. Bagi Ribka, Yakub adalah anak yang lebih disayangi. Esau tidak mencintai pengabdian, tidak memiliki kecenderungan untuk hidup saleh. Persyaratan yang menyertai hak kesulungan rohani merupakan pengekangan yang tidak diinginkan dan bahkan penuh kebencian baginya. Hukum Allah dianggap oleh Esau sebagai kuk perbudakan. Karena berhasrat untuk memanjakan diri, ia tidak menginginkan apapun selain kebebasan untuk melakukan apa yang ia inginkan. Baginya, kekuasaan dan kekayaan, pesta dan pesta pora adalah kebahagiaan. Ia bersukacita dalam kebebasan yang tak terbatas dari kehidupan liar dan suka berkelana. Yakub telah belajar dari ibunya tentang pemberitahuan ilahi bahwa hak kesulungan akan jatuh kepadanya, dan ia dipenuhi dengan keinginan yang tak terlukiskan untuk hak istimewa yang akan diberikannya. Hak kesulungan rohani adalah objek kerinduannya untuk bersekutu dengan Allah seperti yang dilakukan Abraham yang saleh, untuk mempersembahkan korban penembusan dosa bagi keluarganya, untuk menjadi leluhur umat pilihan dan Mesias yang dijanjikan, dan untuk mewarisi harta milik abadi yang tercakup dalam berkat-berkat perjanjian. Disinilah hak istimewa dan kehormatan yang mengobarkan hasratnya yang paling membara. Ia dengan saksama menyimpan apa yang telah dipelajari dari ibunya.
siang dan malam, pokok bahasan itu memenuhi pikirannya, sampai menjadi minat yang sangat menarik dalam hidupnya. Ia percaya bahwa janji tentang dirinya sendiri tidak dapat dipenuhi selama Esau mempertahankan hak-hak anak sulung. Dan ia terus-menerus belajar untuk merancang suatu cara agar ia dapat mengamankan berkat yang dianggap remeh oleh saudaranya, tetapi sangat berharga bagi dirinya sendiri. Terdapat dalam Patriarchs dan Prophet halaman 177 hingga 179. Terima kasih atas penatalenan Saudari Kristi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Esau dan Yakub adalah saudara kembar, dan perbedaan di antara keduanya sudah dinyatakan sebelum kelahiran mereka berdua. Kejadian 25 ayat 21-23 berkata, "Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, 'Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?' Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 'Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda.'" Tentang hal ini, Roh Nubuat berkata dalam The Spirit of Prophecy, volume 1, halaman 105, paragraf 2. Allah mengetahui akhir dari awal. Sebelum kelahiran Yakub dan Esau, ia tahu karakter seperti apa yang akan mereka berdua kembangkan. Ia tahu bahwa Esau tidak akan memiliki hati untuk menurutinya. Ia menjawab doa Ribka yang gelisah, dan memberitahunya bahwa ia akan memiliki dua anak, dan anak yang lebih tua harus melayani yang lebih muda. Dan kondisi ini diperparah oleh orang tuanya. Kejadian 25 ayat 28 berkata, "Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub." Dan hal ini termasuk tentang hak kesulungan. Ribka menolong Yakub dalam mengelabui ayahnya, yaitu Ishak, agar memberkati Yakub dengan berkat yang seharusnya bagian Esau. Mengenai kondisi ini, Roh Nubuat berkata dalam Science of the Times tanggal 17 April tahun 1879 paragraf 5. Tindakan Yakub dan Ribka yang tidak benar tidak membuahkan hasil yang baik. Tindakan itu hanya mendatangkan ketidakpercayaan, kecemburuan, dan balas dendam. Ibu dan anak itu seharusnya menunggu Tuhan untuk menggenapi tujuannya dengan caranya sendiri dan pada waktunya sendiri. Gantinya, mencoba mewujudkan peristiwa-peristiwa yang telah dinubuatkan dengan tipu daya. Sama seperti Abraham dan Sarah yang coba bantu Allah dalam mewujudkan firman-Nya, demikian juga dengan Ribka dan Yakub. Oleh karena Ribka sudah tahu apa yang Allah firmankan tentang kondisi anak-anaknya sejak di kandungan, Ribka hendak mewujudkan dengan caranya sendiri. Ribka dan Yakub gantikan iman dengan perbuatan, dan hasilnya kesusahan. Demikianlah kita manusia yang telah jatuh ke dalam dosa ini. Perhatikan penjelasan Roh Nubuat tentang berkat hak kesulungan tersebut. Science of the Times tanggal 17 April 1879 masih dalam paragraf 5. Jika Esau telah menerima berkat yang diberikan kepada anak sulung, kemakmurannya hanya datang dari Allah saja, dan ia akan memberinya kemakmuran atau mendatangkan kesengsaraan kepadanya sesuai dengan tindakannya. Jika ia, yaitu Esau, mengasihi dan menghormati Allah, seperti Habel yang saleh, ia akan diterima dan diberkati. Jika seperti Kain yang jahat, ia tidak menghormati Allah atau perintah-perintahnya, ia akan ditolak olehnya seperti halnya Kain. Artinya,
berkat hak kesulungan tersebut bersyarat. Jika Esau mengasihi Allah dan menghormatinya, maka Esau terima berkat. Tetapi jika Esau tidak menghormati Allah, maka Esau akan ditolak Allah. Karenanya, berkat hak kesulungan bukan yang utama, tetapi bagaimana sikap kita kepada Allah. Nah, yang lebih parah, Esau malah jual hak kesulungannya kepada Yakub. Esau anggap enteng akan hak kesulungannya. Dan demikian juga dengan Yakub. Masih dalam artikel yang sama dan dalam paragraf yang sama dikatakan, jikalau jalan hidup Yakub benar, tangan Allah yang penuh keberhasilan akan menyertainya, sekalipun ia tidak memperoleh berkat dan hak istimewa yang umumnya diberikan kepada anak sulung. Jadi, saat Tuhan Allah berkata, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu, suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Kegenapan nubuatan ini bukan pada berkat hak kesulungan, bukan pada cara manusia dan waktu manusia, tetapi atas cara dan kehendak Allah serta waktunya Allah. Apakah makna dari semua penjelasan ini? Maknanya adalah, meskipun karakter Esau dan Yakub sangat berbeda, tetapi keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk menerima berkat. Keduanya mempunyai kesempatan yang sama untuk menerima keselamatan. Namun, sebagaimana waktu berjalan, Esau semakin jauh dari Allah dan Yakub semakin dekat dengan Allah, meskipun harus melalui penderitaan dan kesusahan. Inilah kasih Allah itu. Perhatikan, Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah sungguh mengasihi dunia ini, sehingga rela mengaruniakan anaknya, sebab anak Allah itulah wujud kasih Allah Bapa kepada kita. Tetapi, agar kita menerima keselamatan, ada syaratnya, yaitu barang siapa yang percaya kepada anaknya. Artinya, meskipun di dunia ini ada berbagai suku bangsa, ada berbagai macam karakter, tetapi bila mana kita percaya kepada anak Allah yang sesungguhnya, maka keselamatan dapat menjadi bagian kita. Sebab saat kita percaya kepada anak Allah, kita percaya kepada Bapanya. Ingat bangsa Israel yang Tuhan sendiri pilih sebagai umat pilihannya, akhirnya ditolak. Kenapa? Karena mereka menolak akan anak Allah dan bahkan membunuh anak Allah. Dan kita yang bukan orang Israel akhirnya dapat menjadi umat pilihannya asal kita percaya kepada anak Allah, mengasihi dan menuruti akan perintah-perintahnya. Karenanya, jangan lihat suku atau bangsa, jangan lihat karakter sesama, tetapi lihat Yesus dan terima karakternya, maka kita dipersatukan dalam Dia dan boleh menerima keselamatan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini. Meski Yakub dan Esau berbeda karakter, tapi keselamatan dan berkat Engkau karuniakan sama kepada keduanya, asal mereka mau menuruti dan mengasihi-Mu, ya Bapa. Karenanya tolong kami, ya Bapa. Karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima roh anak Allah dalam hati kami, maka itulah wujud kami mengenal anak Allah dan mengenal Bapa. Dan mengenal Bapa dan anak adalah kehidupan yang kekal, sebab dengan mengenal kami menerima karakter-Mu, dan karakter-Mu mengubahkan kami, mempersiapkan kami untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa
hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.